Making disciples, transforming lives. Oke, saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan khususnya di anniversary kali ini. Saudara, segala sesuatu berkenaan dengan mimpi karena itu yang Tuhan taruh. Saudara, pesan selama 1 bulan ini yang Tuhan letakkan dalam hati saya. Di ibadah pertama ini saya akan bagikan saudara mengenai hidupkan kembali mimpi. Katakan hidupkan kembali mimpi. Kita langsung saja buka firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-37. Saudara, kita akan belajar dari Yusuf, seorang pemimpi atau yang dikatakan sebagai tukang mimpi. Kejadian 37, mari kita baca mulai ayat yang pertama. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Sampai di sini. Saudara, kita tahu cerita ini. Ini adalah cerita mengenai bagaimana Yusuf itu lebih dicintai oleh ayahnya ketimbang saudara-saudara yang lain. Memang Yakub pada waktu itu pilih kasih, katakan pilih kasih. Dia lebih mengasihi Yusuf karena Yusuf ini anak yang dilahirkan pada waktu masa tuanya. Jadi Yusuf ini dianak emaskan. Tapi ada sebuah kebenaran penting di sini, saudara. Kebenarannya bukan Anda menganak emaskan anak saudara, bukan. Tapi ada sebuah kebenaran yang penting. Ketika Yusuf itu sadar bahwa dia itu lebih dicintai, dia itu mendapatkan favor, bahkan ada tanda lahiriah bahwa ayahnya itu mengasihi dia, yaitu diberikan jubah maha indah, sementara kakak-kakaknya tidak. Kesadaran bahwa dia dicintai oleh ayahnya, itulah yang mendorong dia atau memiliki sebuah kemampuan untuk dia itu bermimpi. Katakan bermimpi. Kalau Anda sadar bahwa Tuhan itu mengasihi Anda, kalau Anda sadar bahwa Tuhan itu dalam tanda kutip menganak emaskan saudara. Kalau Tuhan itu adil, matilah kita kalau Tuhan itu adil. Kenapa? Kalau Tuhan itu adil, maka kita ini layak dihukum, kita layak masuk neraka. Tapi karena cintanya yang besar, seolah-olah Bapa di sorga itu menganak emaskan kita, dalam tanda kutip, sehingga dia rela melepaskan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah supaya kita yang seharusnya layak mendapatkan hukuman, justru kita ini bebas daripada hukuman. Di titik ini kalau Anda sadar bahwa Tuhan begitu mencintai Anda, sehingga dia itu rela menyerahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus sebagai ganti kita, saudara Anda akan punya kemampuan untuk bermimpi besar. Katakan amin. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu membencimu, kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak ingin Anda mencapai apapun bagi kerajaannya, kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak pro atas hidup Anda, atau menentang kehidupan saudara, kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu gak mau Anda itu bisa menjadi bercahaya, bahkan firman-Nya sendiri dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang sehingga mereka semua melihat perbuatanmu yang baik, sehingga mereka memuliakan Allah, memuliakan Bapamu di sorga. Kita ini terang, kita ini garam kata Alkitab. Jadi kalau terang itu gak mungkin ditaruh di bawah gantang, tapi
terang itu akan ditaruh di atas. Garam itu juga, saudara, kalau kehilangan keasinannya, dia akan dibuang, diinjak. Saya percaya Tuhan ingin kita bersinar. Tuhan ingin kita mencapai sesuatu bagi kerajaannya. Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin dari lifetime kehidupan kita, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berbuat sesuatu dan mencapai sesuatu bagi kerajaan Allah. Tuhan ingin kita bersinar, katakan amin. Dan kalau Anda sadar bahwa Anda itu begitu dicintai Tuhan, disitulah saudara Anda mulai punya dorongan untuk bermimpi, katakan amin. Bahkan Bapak Ibu, saudara, saking Tuhan itu mau Anda bermimpi, Dia menaruh rohnya dalam kehidupan kita. Salah satu indikator bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya, atau kalau Anda sebagai orang percaya itu berada di bawah pengaruh Roh Kudus, ini indikatornya. Kisah Rasul 2 berkata demikian. Kalau Roh Kudus tercurah ke atas semua manusia, maka yang pertama anak-anak kecil mereka akan bernubuat. Bernubuat itu artinya apa saudara? Artinya Anda mulai memperkatakan perkataan iman tentang pekerjaan Allah di masa depan. Di dalam dan melalui hidup Anda. Katakan amin. Nubuatan itu bukan sesuatu yang ada di belakang. Tapi nubuatan itu adalah sesuatu yang di depan. Lalu yang kedua, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan atau shall see visions. Akan menerima visi atau menerima penglihatan-penglihatan visi. Visi itu adalah sesuatu yang ada di depan, bukan di masa lalu. Kalau di masa lalu itu namanya mengenang. Tapi kalau di masa depan itu namanya sebuah visi. Berarti kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan memberikan Anda sebuah inisiatif akan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui hidup Anda tentang sesuatu yang ada di depan. Katakan amin. Lalu dikatakan juga orang-orangmu yang tua, berarti saudara, bagi Anda yang merasa sudah berusia, merasa hidup Anda tidak lagi produktif. Dengar baik-baik, ada kabar baik. Orang-orangmu yang tua juga akan mendapatkan mimpi. Anda akan punya impian-impian yang baru. Sesuatu yang ada di depan. Sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui hidup Anda. Di masa depan. Katakan amin. Saudara, berarti semua lapisan Tuhan itu ingin, saudara, memberikan sebuah mimpi. Apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan melalui hidup Anda, di dalam hidup Anda, di masa depan. Katakan amin. Jadi Tuhanlah pemberi mimpi. Di zaman Alkitab, kalau Anda selidiki Alkitab, selalu kita akan mendapati Tuhan itu pemberi mimpi. Dia memberikan mimpi atau visi kepada Abraham bahwa nanti keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Nanti keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Halo amin. Tuhan memberikan mimpi atau sebuah visi pembebasan, sebuah beban ilahi kepada Musa. Visi pembebasan apa saudara? Bangsa Israel dari Mesir. Tuhan memberikan sebuah visi kepada Yosua untuk menuntun Israel menduduki tanah perjanjian. Tuhan memberikan visi kepada siapa? Kepada Yesaya. Visi penglihatan saudara bahwa umat Tuhan itu butuh suara Allah. Maka itulah dia dipanggil menjadi nabi. Tuhan memberikan apa saudara? Tuhan memberikan sebuah beban ilahi kepada Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh karena bangsa Israel itu dibuang sebagai bentuk penghakiman Tuhan atau penghukuman Tuhan kepada bangsa yang memberontak. Ketika masanya kembali saudara, bangsa Israel ketika kembali ke Yerusalem, temboknya itu runtuh dan keadaan orang-orang Israel dalam keadaan tercela. Tiba-tiba muncul visi pembangunan saudara tembok Yerusalem. Dalam 52 hari visi itu tergenapi. Saudara, Tuhan juga
memberikan sebuah visi untuk mendirikan kembali bait suci kepada Ezra yang hidup sejaman dari Nehemia. Belum lagi di perjanjian baru Bapak Ibu, Tuhan memberikan visi kepada Yesus sendiri ketika Roh Kudus dicurahkan, yaitu visi penyelamatan karya salib. Tuhan memberikan visi kepada Petrus ketika Petrus berpuasa berdoa waktu dia mau makan, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan bahwa di mejanya itu ada banyak makanan-makanan haram. Bukan berarti visinya saya boleh makan sembarangan, bukan. Tapi rupa-rupanya lewat penglihatan itu Tuhan bicara, Tuhan memberikan visi kepada Petrus bahwa Injil itu bukan hanya sampai ke orang Yahudi saja. Tapi Injil harus sampai ke bangsa-bangsa non-Yahudi atau orang-orang dalam tanda kutip yang dikatakan kafir bagi orang Yahudi. Bapak Ibu, dari zaman ke zaman Tuhan itu pemberi visi. Tuhan pemberi mimpi. Katakan amin. Bahkan di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel itu adalah sebuah kitab, khususnya di Daniel pasal 2, yang mewahyukan betapa bahayanya ketika seseorang itu tidak mempunyai mimpi. Atau ketika seseorang itu punya mimpi tapi di tengah jalan dia kehilangan mimpinya. Atau betapa bahayanya orang yang punya mimpi tapi di satu titik dia kuburkan mimpinya. Kenapa demikian saudara? Satu kali ada seorang raja Nebukadnezar, dia bermimpi dan mimpinya ini adalah dari Tuhan, sebuah pewahyuan. Ini bukan mimpi kemarin sore atau mimpi bunga tidur. Tapi ini mimpi tentang bagaimana kerajaan-kerajaan itu akan bagaimana di hari-hari ke depan saudara. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia bangun, dia menjadi gelisah, dia menjadi terbeban hatinya. Saudara, kenapa saudara? Karena dia gak tahu. Beberapa penafsir mengatakan, dia gak tahu arti dari mimpinya itu. Itulah sebabnya dia berkata kepada orang-orang Kasdim pada waktu itu, atau the wise men pada waktu itu, orang-orang Majus, orang-orang pintar pada zaman itu, untuk menafsirkan mimpinya. Tapi beberapa penafsir berkata, dia mendapatkan mimpi, tapi di tengah jalan dia lupa atau kehilangan. Dia mimpi apa itu? Beberapa penafsir mengatakan. Sehingga dia kumpulkan, lalu dia memberitahu, tolong tafsirkan mimpiku. Tapi bukan hanya itu. Tunjukkan kepadaku mimpi apa aku mimpi ini. Aku ini mimpi apa? Orang-orang pada takut karena apa? Ini sesuatu yang mustahil Tuanku. Ceritakan dulu mimpimu apa, nanti kami akan tafsirkan. Jadi ada beberapa pendapat saudara. Pendapat pertama, Nebukadnezar itu ingin menguji jangan-jangan sampai mereka itu bohong, makanya suruh kamu beritahu, aku mimpi apa. Tapi yang kedua, beberapa penafsir mengatakan Nebukadnezar itu kehilangan mimpinya atau lupa akan detil-detil mimpinya, makanya dia suruh beritahu aku mimpi apa beserta dengan artinya. Tapi apapun itu, Nebukadnezar itu tidak mengerti dia itu mimpi apa. Ini sebagai simbol orang yang kehilangan mimpi. Lalu apa yang terjadi? Dua hal ini Nebukadnezar berkata akan terjadi kalau engkau tidak mendapatkan mimpi itu. Coba kita buka Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua ayat yang saudara 5. Tetapi raja menjawab para Kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal, katakan dipenggal-penggal. You shall be cut in pieces, itu artinya saudara akan diminish, saudara akan berkurang, saudara akan menyusut. Lalu dikatakan, dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. And your houses shall be made a dunghill. Menjadi roboh dan timbunan puing. Berarti hidupmu bukan hanya cut in pieces, bukan hanya berkurang atau menyusut. Tapi engkau akan hancur menjadi timbunan puing. Kata dunghill itu menjadi timbunan sampah atau kotoran. Hidupmu menjadi basi. Hidupmu menjadi hancur. Itulah bahaya daripada seseorang yang tidak punya mimpi. Makanya seorang Helen Keller, seseorang yang buta, saudara,
Dia itu ditanya, apa yang lebih buruk dari seseorang yang terlahir buta dan tuli? Dia ngomong begini, yang lebih buruk daripada seseorang yang lahir buta dan tuli adalah seseorang yang punya mata bisa melihat tapi dia gak punya mimpi dalam hidupnya. Itu lebih buruk daripada orang yang buta dan tuli. Saudara, bahkan saudara ada seseorang berkata, apa yang lebih buruk daripada gagal meraih mimpi? Yang lebih buruk daripada gagal meraih mimpi adalah orang yang tidak punya impian apapun di dalam hidupnya. Lebih baik Anda punya mimpi dan gagal meraihnya, lalu mencoba lagi daripada seseorang yang tidak punya impian apapun. Bapak Ibu, itu sebabnya pagi hari ini saya berdoa, sepulang dari tempat ini, Roh Kudus akan bekerja dan memberikanmu impian-impian yang daripadanya. Katakan amin. Saudara, karena bahaya kalau Anda tidak punya impian. Seseorang yang gak punya impian akibatnya apa? Banyak hal saudara. Ya, kurang lebih saya coba bagikan beberapa. Orang yang gak punya impian akibatnya perhatian Anda akan berfokus kepada masalah. Anda akan merasa tidak berdaya. Hidup ini pasti ada yang namanya masalah. Kalau Anda nggak punya sebuah goal, sebuah impian yang lebih besar daripada masalah Anda, maka masalah itu akan menjadi pandangan utama Anda. Akan menjadi fokus atau perhatian Anda. Itulah sebabnya Anda perlu punya visi atau impian, sehingga walaupun Anda punya masalah, tapi fokus Anda kepada impian yang jauh lebih besar daripada masalah Anda. Katakan amin. Lalu yang kedua, tidak punya tujuan hidup. Orang yang gak punya impian itu seperti gak punya tujuan hidup. Dia akan hampa, kosong, dan merasa hidupnya itu tidak ada arti atau makna. Kenapa saudara? Karena dia gak punya sebuah impian. Dia gak punya sebuah visi kemana dia pergi dan apa yang mau dicapai di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, hidupnya akan monoton dan membosankan. Tidak ada mimpi, maka hidupmu monoton dan ujungnya bisa keputusasaan. Makanya saudara, orang yang tidak punya mimpi itu biasanya akan menjadi quitters atau orang menjadi pribadi yang mudah menyerah. Tanpa mimpi, kegagalan-kegagalan apa dalam kehidupan Anda itu Anda anggap sebagai final. Tapi kalau Anda masih punya mimpi, saudara, Anda akan selalu punya energi untuk bangun dan bangkit kembali. Karena apa saudara? Karena hidup Anda belum selesai. Katakan amin. Saudara, saya berharap Anda datang di ibadah kedua. Saya akan lanjutkan khotbah saya di ibadah kedua. Apa yang impian bisa lakukan dalam kehidupan saudara? Lalu, kalau Anda gak punya mimpi, Anda akan cenderung mudah puas. Rasa puas inilah yang membunuh atau Anda akan mudah menjadi komplesen dengan apa yang ada sekarang. Sehingga Anda tidak lagi berkembang, potensi Anda tidak lagi menjadi maksimal, Anda merasa bahwa sudah cukuplah di sini. Akibatnya apa? Anda akan merasa mudah puas dan Anda berhenti bertumbuh. Makanya orang yang tidak punya impian, hidupnya itu akan menyusut. Hidupnya akan apa saudara? Shall cut in pieces. Dia akan diminish, berkurang, menyusut. Saudara. Dan yang terakhir, orang yang gak punya mimpi, dia akan menjadi pribadi yang mediocre atau rata-rata. Saudara. Kenapa? Karena dia sudah merasa puas, dia merasa gak perlu lagi menggali potensi-potensi apa dalam kehidupannya. Dia merasa tidak perlu mencapai apa-apa lagi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan menjadi pribadi yang rata-rata. Itu bahaya dari orang yang tidak punya impian. Coba terapkan Bapak Ibu. Kalau seseorang itu di dalam kerohaniannya dia gak punya impian. Saudara, bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Atau kalau dia di dalam family-nya, atau di dalam rumah tangga, atau di dalam pekerjaannya, atau di dalam pelayanan atau ministrinya, dia gak punya impian, saudara, maka semua hal yang tadi disebut, hidupnya akan berkurang, diminish, dia akan
ujungnya hancur. Makanya Amsal berkata demikian. Saudara, kitab Amsal berkata demikian, 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. King James menerjemahkannya dengan when there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada visi, maka umat Tuhan hidupnya binasa atau hancur. Kata wahyu atau visi di sini dalam bahasa asli itu artinya penglihatan, pewahyuan, nubuatan atau visi ilahi. Kalau tidak ada visi ilahi, tidak ada sebuah pewahyuan daripada Tuhan tentang masa depan Anda. Apa yang Tuhan mau capai dalam kehidupan Anda. Goal atau target apa yang menjadi titik di mana mata Anda tertuju. Anda menjadi liar. Gak ada arah hidupnya. Anda gak tahu mau belok mana, mau menuju kemana. Dan ujungnya Anda perish atau hancur. Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, pastikan Anda berdoa, Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas hidupku. Sebuah visi yang kepadanya aku itu dalam tanda kutip terobsesi untuk mengejarnya. Terobsesi itu negatif ya, saya ganti pakai aku itu berfokus secara total, berkomitmen untuk kerjakan. Dan aku berdoa, ini bukan sekedar visi-visi duniawi, tapi Tuhan aku mau sesuatu yang Tuhan memang nyatakan dalam kehidupanku. Amin saudara. Nah, tapi pada prakteknya Bapak Ibu, sebetulnya banyak yang sudah punya visi atau punya impian. Tapi di sebuah titik, Anda kehilangan impian itu. Anda kehilangan visi itu. Makanya Bapak Ibu, contoh ya di dalam gereja seperti ini. Bersyukurlah kalau Anda punya pemimpin yang punya visi. Kalau Anda di dalam pengembalaan, bersyukurlah kalau Anda punya pemimpin itu punya strong leadership yang selalu men-challenge Anda untuk meraih sesuatu bagi kerajaannya. Kenapa? Yang membedakan apakah gereja itu mati atau hidup, gereja itu akan bertumbuh atau tidak, itu ada tidaknya sebuah visi dan sebuah keberanian untuk mengambil langkah untuk mewujudkannya. Itulah yang membedakan antara sebuah gereja yang mati atau hidup. Yang membedakan antara sebuah bisnis itu apakah berkembang atau tidak, pertama-tama adalah ada atau tidaknya sebuah goal, sebuah impian, sebuah visi, dan sebuah keberanian atau langkah-langkah yang berani untuk mewujudkannya. Makanya bersyukur kalau Anda di CG atau Anda di sebuah departemen pelayanan yang pemimpinnya itu punya visi. Jemaat itu layak mendapatkan seorang pemimpin yang punya visi. Katakan amin. Kenapa? Karena Anda tahu Anda mau dibawa kemana secara rohani. Anda tahu Anda mau dipersiapkan seperti apa secara rohani. Makanya jangan alergi dengan yang namanya visi. Katakan amin. Jangan alergi dengan yang namanya impian. Coba Anda tanya semua orang sukses di segala bidang. Mau rohani kayak, mau pebisnis kayak, apapun. Mau olahragawan kayak. Mereka itu bisa berhasil selalu punya pola yang sama. Hanya saja bahasanya beda-beda. Anda akan menemukan mereka itu mengatakan aku punya impian. Aku punya visi. Aku punya goal. Aku punya target. Betul ya? Mungkin bahasanya beda-beda, tapi prinsipnya sama. Mereka melihat sebuah visi atau impian. Bagaimana mereka akan jadi, lalu mereka tahu bagaimana mereka akan ke sana. Amin saudara. Nah, coba kita ulangi lagi Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kalau pertama, Yusuf itu dibenci karena dia ini dianak emaskan. Yang kedua,
Yusuf itu dibenci karena mimpinya. Katakan karena mimpinya. Dari sini Anda harus tahu bahwa setan itu membenci para pemimpi. Saya ulangi, setan membenci para pemimpi. Setan tidak mau Anda bermimpi. Tuhan ingin Anda bermimpi. Itulah sebabnya dia mencurahkan rohnya. Sehingga ketika Anda berada dalam hadiratnya, berada di dalam pengaruhnya, Anda akan mulai melihat rencana dan kehendak Allah di masa depan. Atas, di dalam, dan melalui hidup Anda. Tapi setan tidak mau Anda bermimpi, makanya setan ingin Anda berada di dalam gelap sehingga Anda tidak melihat visi atau impian Allah dalam kehidupan saudara. Tuhan sebaliknya, Tuhan ingin membuka mata Anda sehingga Anda bisa melihat penglihatan-penglihatan dan visi, rencana dia akan memberikan itu dalam hati saudara. Sebuah dorongan inisiatif untuk mencapai sesuatu bagi kerajaannya. Saudara, setan akan gunakan segala cara. Paling tidak, saudara, coba kita lihat dulu ayat, lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Saudara, ada sesuatu yang juga penting selain Anda bermimpi. Tapi pastikan mimpi Anda itu ada hubungannya dengan ladang. Yusuf itu bermimpi tentang sebuah ladang yang penuh dengan tuaian. Lalu dia mengikat berkas-berkasnya. Lalu berkas dari kakak-kakaknya itu sujud menyembah kepadanya. Pastikan, Bapak Ibu, pastikan ketika Anda bermimpi, jangan lupakan saudara, rencana Allah. Selalu sambungkan itu dengan kehendak Allah. Katakan amin. Impian Anda selalu sambungkan itu dengan kerajaan sorga. Jangan pernah tidak ada hubungannya dengan tuaian. Ada amin. Kalau Anda bermimpi ingin berhasil di dalam bidang-bidang Anda, pertanyaannya mengapa Anda berhasil? Mengapa Anda ingin berhasil? Saya mau tanya, kalau Anda ingin sehat, saya mau tanya, untuk apa Anda sehat? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya memang sudah lama saya itu tidak berolahraga. Padahal dulu waktu saya muda, waktu SMA, SMP, saya itu olahragawan, suka olahraga. Tapi lambat laun ketika di usia 30 something sampai usia saya sekarang 45 tahun, saudara, saya vakum jarang olahraga. Itu tiap kali ketemu Pastor Philip, Ibu Airin, ayo kapan olahraga, ayo. Dan sebagainya, tiap kali di follow up, saudara. Saya olahraga sih tapi gak konsisten. Gitu ya. Dan terakhir karena akhirnya saya menetapkan hati saya mau olahraga lagi. Gitu ya. Saya mulai pakai apps, mulai jogging, mulai bangun. Lalu karena saya dulu itu sukanya itu main basket. Jadi sekarang saya mulai cari-cari alasan. Gitu ya, kalau Anda ngikutin sosial media saya pernah menantang, ayo tanding basket di Surabaya, calling out gitu ya. Sebetulnya itu adalah cari-cari alasan supaya ada momen untuk saya bisa berolahraga. Nah, apa yang terjadi? Saya main basket sama teman-teman di Bandung. Ada orang umur 61 tahun ikut main basket. Itu memberikan saya visi. Saya mau basket umur 60, saya mau tetap bisa kayak dia. Lincah main basket. Beberapa minggu yang lalu di sosial media. Ada orang umur 72 loh, main basket lincahnya itu kayak umur 40-an. Itu langsung memberikan saya visi. Saya mau di umur 72 selincah kakek itu yang saya lihat di sosial media. Tapi ujungnya kalau Anda tanya, tujuannya apa sih Pastor Fuji umur 70 masih bisa main basket?
tujuannya sederhana. Saya mau tetap bisa khotbah dengan on fire. Saya mau tetap melayani sampai lanjut usia. Saya mau tetap sehat. Amin. Saya nggak mau sehat hanya sekedar sehat. Saya mau sehat saya itu selama saya masih ada di tubuh jasmani ini, kemah ini, saya mau melayani Tuhan sampai mentok. Sampai betul-betul saya mau panjang umur supaya saya bisa tetap melayani Tuhan. Saudara, jadi Anda boleh punya visi. Tapi pastikan visi Anda itu inline atau selaras dengan rencana atau kehendak Tuhan. Katakan amin. Jangan cuma visi, ujungnya itu visi-visi duniawi. Saudara mana tahu Hizkia itu sudah divonis sebetulnya, bahkan seorang nabi datang bahwa kamu sakit dan kamu gak akan sembuh, kamu akan mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih perpanjangan umur 15 tahun. Tapi di ujungnya dia sombong. Lebih baik dia mati waktu itu. Gak umur panjang, dia mati dalam keadaan dia takut akan Tuhan dan dia dalam keadaan setia. Tapi waktu di ujungnya dia sempat sombong saudara dan hatinya berubah. Lah buat apa dia dapat perpanjangan umur kalau ujungnya begitu. Saudara, pastikan bukannya sekedar panjang umur. Tapi pastikan saudara, di umur yang Tuhan berikan itu Anda berkarya. Anda memenuhi panggilan atau kehendak atau misi dan tugas Tuhan dalam kehidupan saudara. Pastor Fuji, saya kan bukan pendeta. Saudara, sekalipun Anda bukan pendeta, waktu Anda lahir di muka bumi, Tuhan itu punya tugas dan misi dalam kehidupan Anda. Yang hanya Anda yang bisa memenuhinya. Bukan Pastor Fuji, bukan Pastor Philip, Anda. Karena setiap orang pasti punya sebuah tugas atau misi mengapa Anda hidup. Itulah yang perlu Anda cari. Lalu bermimpilah besar. Konekkan dengan mengapa Tuhan itu menciptakan Anda. Katakan amin. Itulah rencana yang original. Mengapa Tuhan menciptakan Anda di muka bumi. Tuhan itu enggak di Taman Eden Tuhan jalan sore-sore ke sandung. Lalu muncul Anda. Anda muncul karena Tuhan kesandung. Enggak. Tuhan enggak pernah iseng menciptakan kita. Tuhan kalau menciptakan kita itu pasti ada purpose-nya. Sama seperti mimbar ini diciptakan karena ada tujuannya. Handphone Anda diciptakan karena ada tujuannya. Enggak ada barang diciptakan, ya pabrik itu menciptakan sesuatu sampai beli mesinnya, merancang segala sesuatu, ujungnya gak ada gunanya, itu gak ada tujuan, itu gak ada. Tuhan kita sama. Kalau sampai muncul Anda di muka bumi, berarti ada rencana original. Mengapa Anda ada. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gak punya mulut. Tuhan akan memberitahu kepada Anda. Entah melalui apa Tuhan akan menggiring Anda ke sana. Bagian Anda adalah, Anda menyelidiki segala sesuatu. Tangkap visi itu. Jadikan itu impianmu. Katakan amin saudara. Nah saudara, lalu coba kita lanjutkan. Haleluya. Ayat yang ke-8. Apa yang terjadi? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Karena apa saudara? Mimpinya. Dan karena perkataannya itu, iblis membenci mimpi Anda. Iblis membenci para pemimpi. Iblis ingin Anda tidak punya mimpi. Saudara, apa yang terjadi kalau iblis membenci Anda? Iblis berusaha untuk mengaburkan mimpi Anda, mencuri mimpi Anda, membunuh mimpi Anda. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi lagi. Tampak matahari, bulan, bintang sujud menyembah kepadaku. Katakan bermimpi lagi. Bapak Ibu, apa yang saya lihat hari ini, mungkin saya flashback sekilas. Saudara, saya dulu diutus dari Surabaya itu tahun 2002 akhir atau 2003 awal.
Saya 2001 sudah full time, saya jadi gembala anak muda di Surabaya. Saudara, tahun 2003 awal, saya diutus di kota Manado, merintis GMS Manado. Saudara, 2,5 tahun di situ, saya menikah tahun 2005, lalu saya diutus ke Malaysia. Tapi karena visa kami nggak tembus, kami 8 bulan kemudian kami dilemparlah di Jakarta. Saudara, ketika saya memulai pelayanan di Jakarta, waktu itu Jakarta sudah dirintis sejak 2005, jadi sudah ada tim yang masuk tahun 2005, saya ditambahkan di tahun 2006. Lalu 2008 saya diangkat menjadi local pastor dari GMS Jakarta. Waktu itu masih satu, jemaat kurang lebih 150 orang. Saudara, saya masih muda banget, sekarang aja masih kayak anak muda. Kalau pakai celana basket, celana pendek, pakai bola gitu, saya kayak benar-benar kayak anak SMA, saudara. Apalagi pada waktu itu, saudara. Nah, salah satu kelemahan saya pernah cerita ini di banyak orang. Kelemahan saya itu, saya nggak gini loh, orang tidak mudah percaya kepada saya. Karena saya masih muda banget penampilannya. Bahkan orang nggak percaya kalau saya itu pendeta. Jadi tubuh saya ini nggak ada jahitan pendeta. Mungkin kalau Pak Dede atau mungkin bapak-bapak yang lain ya misalnya siapa, itu lebih pendeta daripada saya. Gitu ya. Jadi makanya dulu kalau saya ditanya sama orang, misalnya saya kemana ke bank, misalnya urus apa pekerjaannya, saya selalu jawab pegawai swasta. Kalau saya jawab pendeta nanti percuma, nanti orang. Saya di Manado waktu urus izin gereja, saya pernah direndahkan serendah-rendahnya, bahkan seorang pendeta berdasi dari sinode yang cukup besar. Ini oknum ya, sama sekali tidak mau lihat ke saya. Karena saya itu dianggap betul-betul masih muda. Makanya saya deg-degan, apakah saya bisa berhasil di Jakarta? Sementara di Jakarta itu banyak pendeta besar, gereja besar. Ini bisa jadi kuburanmu, ini bisa menjadi batu nisanmu, pelayanan di Jakarta, atau batu loncatanmu. Saudara, tapi karena saya melihat keadaan saya seperti ini, saudara, saya merasa kayak tidak percaya diri, apakah saya bisa berhasil merintis, membesarkan GMS di Jakarta. Saudara, siapa saya? Apalagi ditambah ada seseorang yang jauh lebih muda daripada saya. Jauh lebih muda, tapi dia itu dipercaya sama orang-orang senior. Maaf ya, tidak menyinggung siapapun di sini. Jadi teman saya itu walaupun masih umurnya itu masih 20-an, tapi karena rambutnya jarang, maaf karena rambutnya cuma ada di bagian sini saja, dia itu gampang diterima sama orang-orang yang sudah menikah, bahkan orang-orang senior. Kenapa? Ya anggaplah gini loh, wajahnya lebih boros dari saya. Saya lebih hemat gitu ya. Itu membuat saya itu gak percaya diri Bapak Ibu. Ketambahan biasanya zaman dulu, saya itu sebelum kalau misalnya ibadah saya itu biasanya ada di depan menyambut jemaat yang mau datang di lobi. Termasuk kalau pulang itu masih bisa salaman zaman dulu. Sebelum COVID itu gak ada namaste, yang ada salaman satu-satu. Lalu ada seorang pelayan Tuhan dari GMS sebuah kota datang. Saya itu ditunjuk di lobi. Ya kamu sini. Saya dipanggil begini saudara. Saudara berani misalnya kalau Pastor Philip. Berani? Atau siapapun pendeta di sini Anda perlakukan seperti itu. Hei sini. Saya digituin saudara. Oh iya saya samperin. Dia berkenalan lalu saya dari GMS ini saya pelayan Tuhan di sini saya melayani gini. Begitu masuk dia kaget saya yang khotbah. Pulangnya dia minta maaf, saya nggak tahu ya Pak, maaf ya Pak. Di situ membuat hati saya itu tambah turun. Aku ini apa nggak model ya pendeta ini. Tapi disitulah saya bermimpi Bapak Ibu. Saya berdoa minta pengurapan, tapi disitulah saya bermimpi. Saya bermimpi di tahun itu kami ada di daerah Gajah Mada. Tempatnya nggak strategis. Apalagi kalau hari Minggu, cuman ada 3 lift. Dan kadangkala lift itu kadang didominasi sama gereja yang ada di bawah yang jauh lebih gede. Kadang kalau liftnya dibuka, sudah penuh orang itu dari orang di bawah. Jadi kita itu kadang telat-telat. Sehingga
gereja kami kurang strategik. Saya bermimpi dulu karena daerah yang menurut saya itu subur itu adalah daerah dekat kampus karena banyak anak mudanya. Ada kampus A, kampus B. Yang dulu daerah Central Park itu dulu rumput-rumput, di tengahnya itu ada bank namanya Bank Dewa Ruci. Saya itu bisa bermimpi, bisa nggak ya bank itu disewa kita kebaktian di situ. Saya doakan saudara, ternyata malah dihancurin. Dijadiin mall, waduh saya tambah membara. Tuhan, saya mau bermimpi GMS masuk di mall Central Park ini. Tapi kalau lihat budget, jemaat masih 150, kebanyakan anak muda plus karyawan. Pedagangnya cuma sedikit, apalagi business owner yang... Jadi secara pemasukan kami nggak mungkin bisa sewa di mall yang begitu mahal. Saudara, tapi saya iseng masuk, waktu mallnya jadi kita masuk coba tanya, ternyata sudah ada gereja yang masuk, nggak ada space lagi. 6 bulan kemudian kita iseng-iseng datang, ternyata mereka bangun yang namanya Tribeka Hall tadi. Gedung Tribeka itu. Pak ada Pak, kita baru, waduh disitulah kami mengajukan proposal ke Surabaya Pusat. Disitulah saya bermimpi kita akan punya gedung di sini. Saya berdoa saya puasa itu 2 bulan sekian lah. Saya doa kenceng bukan menghancurkan penghulu-penghulu di udara, tapi meluluhkan penghulu-penghulu di pusat. Supaya apa? Karena kita nggak punya uang, nggak mungkin bisa sewa. Ternyata saudara, penghulu-penghulu di Surabaya Pusat luluh hatinya. Kita di ACC, kita itu disubsidi Bapak Ibu. Kita itu dibandanin, dimodalin padahal kita nggak punya dana. Muncul gedungnya 3D-nya udah mulai ketika ada mau peletakan baru batu pertama mau direnovasi. Saudara, saya berdiri di podiumnya. Yang dulu nggak ada podiumnya, masih flat begitu, masih bare gitu. Saya berdiri, apa yang saya lakukan? 1, saya mau jadi pemimpi. Saya coba memandang seolah-olah saya khotbah. Karena jemaat itu 150. Gedungnya itu, seating capacity-nya itu 800. Jadi kalau ibadah pertama buka itu pun gak penuh. Saudara, saya mulai melihat itu ruangan penuh dengan jiwa-jiwa. Saya membayangkan dengan dengan imajinasi saya. Saya membayangkan ini ibadah penuh, lalu kita bisa punya multiple kebaktian. Saudara, jangan pernah remehkan yang namanya impian. Hari ini saya sudah melihat itu terjadi. Tahun 2012, di tahun itu saya bermimpi jemaat jadi 1000. Tahun 2012 tergenapi jadi 1000. Lalu tahun 2015, saya diutus pergi ke Manila. Di situ saya ketemu sebuah gereja yang multi lokasi, seperti kayak Jabodetabek. Tapi itu namanya Greater Manila. Jadi ada Manila dan kota-kota. Itu ada multi lokasi dan masing-masing lokasi itu 10.000 jemaatnya, 5.000. 2015 itu saya bermimpi di Jakarta itu gak cuma 1, gak cuma di CP. Tahu gak? Hari ini kita melihat ada di Puri, di Pluit, ada di Karawaci, di Alam Sutra, sebentar lagi BSD, ada di Gandaria City. Saudara, sebetulnya di Gandaria City itu kita baru 5 bulan, baru 6 bulan. Tapi kita mulai GMS Jakarta Selatan itu di Menara Sentraya. Waktu kita buka itu masih 300-400an saudara. Lalu 6 bulan kemudian pindah di sini, saudara, kita bertumbuh double. Sebelum pindah kita itu jadi sampai di angka 700. Begitu pindah kita langsung tembus hampir 1.500. Saudara, dan hari ini terus bertumbuh. Amin. Walaupun saya tahu masih ada kursi yang kosong, saudara, tapi saya berani buka 3 ibadah. Kenapa? Karena itu impian saya, Anda jadi 5.000. Amin, saudara. Nah hari ini, apa yang kelihatan hari ini, itu saya sudah impikan 2015 bersama dengan istri. Saudara, jangan pernah remehkan yang namanya
kuasa daripada bermimpi. Nah masalahnya setan gak mau itu terjadi. Makanya ada 3 hal dengan cepat saudara. Semoga keburu. 3 hal, 3 pembunuh mimpi. Yang pertama munculkan. Yang pertama namanya temporary circumstances. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Coba kita buka ayatnya saudara. Kita baca di ayatnya yang sebentar. 19 sampai 24. Kejadian 37 ayat 19 sampai 24. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Katakan tukang mimpi. Mimpi itu akan mendefinisikan Anda. Lebih baik Anda dikenal karena mimpi Anda. Katakan amin. Lebih baik Anda tidak dikenal karena Anda pamer, tapi Anda dikenal karena Anda bermimpi. Seorang pribadi yang bermimpi. Lihat tukang mimpi kita itu. Sekarang mari kita bunuh dia. Kita lemparkan ke dalam suatu sumur ini, salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi yang diserang itu adalah mimpinya. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya jangan kita bunuh dia. Lalu kata Ruben itu kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi jangan apa-apakan dia. Katakan sumur di padang gurun. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sumur itu kosong, tidak berair. Saya mau tanya, apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia mulai bermimpi? Ternyata saudara-saudaranya itu melepaskan jubah maha indah itu. Lalu dia dilempar di sumur yang kering dan tidak ada air. Ketika Anda bermimpi, saudara, bukan berarti tidak ada yang namanya challenge. Bisa jadi setelah Anda bermimpi, justru keadaan Anda berbalik atau keadaan saudara justru malah berlawanan dari mimpi Anda. Anda akan kehilangan yang namanya outward sign of favor. Jubah maha indah itu. Seperti seolah-olah tidak ada favor yang menyertai. Kok tiba-tiba kok malah jalannya buntu. Kok tiba-tiba keuanganku kering, gak ada resource. Ada di sumur yang kering. Kok sepertinya gak ada tuntunan Tuhan, kok sepertinya Tuhan gak menyertai. Kok gak ada dukungan, kok sepertinya malah justru banyak penentangnya. Kok malah banyak kendalanya. Dengar baik-baik. Ketika Musa memimpin orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Itu gak langsung ke tanah Kanaan. Justru mereka melewati tempat yang kebalikan daripada tanah Kanaan. Namanya padang gurun. Saudara. Dan waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka ketemu sama tembok Yeriko. Itu gak bisa ditembus di tembok. Itu seperti jalan buntu. Mereka ketemu sama yang namanya giants. Sekalipun saudara itu penuh dengan susunya dan penuh dengan madu. Saudara, bukan berarti waktu Anda memerah susu Anda nggak ketendang sama sapinya. Bukan berarti Anda nggak pernah disengat sama lebah. Pasti ada yang namanya kesulitan-kesulitan. Tapi saya mau katakan, kesulitan-kesulitanmu itu cuman keadaan yang sementara. Katakan amin. Saya mau tanya, waktu Yusuf di dalam sumur itu, dia ngalami kebuntuan gak? Dia manjat gak bisa? Dia ke dalam ya gak mungkin. Ke samping kanan kiri gak bisa. Dia mau ngebor di sini gak bisa. Itu sepertinya kayak dead end. Tapi saya mau tanya, Yusuf itu selamanyakah di dalam sumur? Berarti sekalipun keadaanmu sulit, keadaanmu berlawanan dari mimpi Anda, itu hanyalah sementara.
Jangan izinkan iblis membuatmu yakin bahwa mimpi ini perlu dikubur aja. Tidak. Jangan bunuh mimpimu hanya karena Anda ada dalam keadaan sulit yang sementara. Katakan amin. Jangan buru-buru menguburkan mimpi Anda. Jangan kehilangan visi Anda sekalipun keadaanmu begitu sulit. Halo, amin. Keadaan sementara itu bisa membunuh mimpi Anda. Kalau Anda izinkan. Yang kedua, saudara, namanya divine, munculkan divine delays atau penundaan. Kita nggak perlu buka ayatnya, saudara. Yusuf itu impiannya dia jadi penguasa, betul ya? Dia bermimpi dia satu kali Tuhan akan jadikan dia penguasa. Apa yang terjadi? Ternyata dia nggak langsung jadi penguasa. Tapi justru sebaliknya dia jadi budak di rumah Potifar. Dan bukan hanya dia jadi budak, saudara. Malah dia jadi kriminal, dia dipenjara dengan tuduhan memerkosa. Bapak Ibu, baru setelah 14 tahun kemudian, baru dia itu muncul jadi penguasa. Sometimes banyak orang menguburkan mimpinya karena mimpinya itu tidak kunjung tiba secepat yang dia kira. Banyak orang menguburkan visinya karena melihat bahwa visinya itu tidak terjadi secepat yang dia kira. Ternyata di dalam kehidupan ini ada yang namanya delays. Apalagi kalau delay itu Tuhan izinkan. Makanya saya tulis itu divine delays. Dan kalau hari ini ada penundaan-penundaan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Ketahuilah bahwa itu adalah setup. Katakan setup. Itu adalah masa persiapan. Katakan masa persiapan. Justru kalau Anda tahu ada penundaan terjadi dalam kehidupan Anda bisa yakin bahwa visi itu real dan Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Kenapa saudara? Coba pikirkan. Kalau Yusuf gak pernah lewatin rumah Potifar jadi budak. Kenapa saudara? Dia gak mungkin akan jadi penguasa. Karena justru waktu dia jadi budak, dia itu ngerti apa artinya servis atau melayani. Dia ngerti apa artinya apa saudara? Di rumah Potifar itu dia ngerti apa artinya setia kepada perkara kecil. Anda gak mungkin akan setia pada perkara besar kalau Anda tidak terlebih dahulu setia perkara kecil. Katakan amin. Anda bisa punya mimpi yang gede-gede. Aku mau jadi begini, aku mau jadi begitu. Tapi kalau Anda tidak setia perkara kecil, Anda gak punya kans ke sana. Karena prinsip Tuhan sederhana. Kalau Anda tidak bisa dipercaya untuk perkara kecil, Anda juga gak bisa dipercaya untuk perkara besar. Saudara, disitulah di rumah Potifar itulah dia mengenal apa namanya integritas. Tuhan sedang mempersiapkan karakternya. Coba Anda bisa punya mimpi besar dan Anda bisa mencapai impian itu sekejap. Tapi hanya karakterlah yang bisa mempertahankan Anda ada di puncak. Katakan amin. Percuma Anda punya mimpi besar tapi skandal. Hancurlah mimpi Anda, hancurlah hidup Anda. Di rumah Potifar itulah. Saudara, Anda jangan bayangkan istri Potifar itu dengan gambaran seperti orang yang tidak merawat tubuhnya. Ya, pakai baju sembarangan, lalu baunya bau dapur gitu. No. Ini itu beauty pageant, saudara. Ini itu orang yang merawat diri itu kayak istri Potifar itu seperti sosialita yang sangat peduli dengan kecantikan. Jadi begitu cantik digoda, saudara. Tapi Alkitab berkata apa, saudara? Yusuf lari, katakan lari. Makanya kalau Anda digoda, namanya godaan, apalagi godaan seksualita. Saudara, kuncinya cuma satu jurusnya, lari. Oh, aku akan hadapi, aku akan berbahasa lidah.
Jatuh, saudara. Kenapa? Dagingmu itu lemah. Makanya Anda perlu lari. Katakan amin. Saudara. Nah, di situ dia menolak dengan tegas. Dia ngerti yang namanya integritas. Amin. Coba kalau nggak ada rumah Potifar. Kalau nggak ada penundaan di rumah Potifar. Dia nggak belajar itu. Lalu di penjara. Apa yang terjadi di penjara? Saya mau tanya. Beberapa penafsir mengatakan dia di rumah Potifar itu kurang lebih 2-3 tahun. Berarti dia ada di penjara itu lebih dari 10 tahun. Kalau total itu 14 tahun. Di penjara itulah dia belajar melayani tanpa pamrih. Dia belajar dipercaya. Bahkan dia tolong mimpinya orang. Betul nggak? Dia menolong seorang juru minuman yang dituduh melakukan sesuatu yang dia nggak lakukan. Dia bebas. Yang salah itu yang juru roti kalau nggak salah. Dia akhirnya dipancung. Gara-gara dia tolong mimpinya orang, dia menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Tapi dia sendiri difitnah tapi nggak ada yang nolong. Justru di dalam ketika dia tahu mimpinya belum tercapai, tapi justru dia menolong mimpinya orang. Mimpimu sendiri belum tercapai, tapi Anda mensupport, mendukung mimpinya orang supaya tercapai dulu. Saudara, itu terjadi ketika dia ada di dalam penjara. Seringkali kita enak aja, gue juga punya mimpi. Buat apa aku bangun mimpinya orang? Buat apa aku mensupport mimpinya orang? Aku kan juga punya mimpi. Saudara, kalau Anda tidak bisa setia kepada mimpinya orang, Tuhan gak akan memberikan mimpimu sendiri. Kalau Anda gak setia kepada harta orang lain, Tuhan gak akan mempercayakan hartamu sendiri. Katakan amin. Kalau engkau bangun visi kerajaan Allah, Tuhan akan bangun visimu. Kalau Anda bangun rumah Allah dulu, Tuhan akan bangun rumahmu. Katakan amin. Saudara, jadi masa-masa penundaan itu masa persiapan. Sebab hal yang Tuhan mau percayakan, yaitu penggenapan mimpi itu, sangat besar. Butuh fondasi yang kuat untuk Anda bisa menanggungnya. Katakan amin. Kalau Anda mengalami penundaan, katakan ini itu masa persiapan. Amin saudara, tengok kanan kiri katakan persiapan. Yang terakhir, sebelum kita tutup, munculkan pembunuh mimpi yang ketiga adalah false evidence. Apa yang terjadi? Paling tidak Yusuf itu mengalami 2 kali fitnah. Yang pertama adalah jubahnya direbut, dirobek-robek, dicelupin ke darah binatang, ditunjukkan ke papanya. Lalu dikatakan tentulah, papanya berkata, Yakub berkata tentulah ia sudah mati. Kata tentulah dalam bahasa Inggrisnya itu without doubt, tanpa sedikit pun keraguan. Berarti ini imannya sempurna. Gak ada sedikit pun keraguan. Dia yakin betul anaknya udah mati. Saudara, itu namanya false evidence. False evidence kedua adalah berkaitan dengan jubah juga. Waktu dia lari dari Potifar, istri Potifar, dia tanggalkan apa saudara? Tanggalkan jubahnya. Jubah itulah yang dijadikan evidence. Ya, istri Potifar itu mengadukan kepada suaminya bahwa apa? Ini buktinya. Yusuf menanggalkan bajunya untuk memperkosaku. Makanya dia difitnah, dia dijebloskan. Jadi saudara, ada false evidence dalam kehidupan kita. Dan iblis akan gunakan itu. Iblis bisa gunakan lewat suara orang lain. Apa saja itu? Saudara. Mungkin orang-orang akan berkata kepada saudara, sudah terlambat, kesempatanmu sudah lewat. Dan memang kelihatannya benar. Kamu gak punya uang dan memang mungkin uangmu lagi gak ada. Kamu tidak punya cukup keahlian. Kalau Anda lihat ke diri sendiri, iya ya kayaknya iya. Kamu punya kelemahan ini dan itu. Kamu melakukan kesalahan fatal. Kamu terlalu muda untuk berhasil. Kamu terlalu tua untuk berhasil. Kamu tidak cukup pintar atau gak cukup berpengalaman untuk itu. Lihat kamu selalu gagal. Kamu pasti tidak akan berhasil. Orang lain lebih layak daripada kamu. Kamu tidak punya koneksi atau sumber daya yang cukup. Kamu terlalu lemah.
Kamu terlalu cemas, kamu terlalu takut untuk mencoba. Saya masih teringat pernah ada seseorang yang berkata, kamu gak layak jadi gembala. Literally ngomong, kamu gak bisa jadi gembala regional. Ada orang pernah mengatakan itu. Saya tahu itu bukan orangnya, tapi itu setan. Kamu itu punya kelemahan ini, punya kelemahan itu. Kamu gak bisa jadi gembala. Kamu gak bisa berhasil. Tahukah saudara, jangan percayai false evidence. Jangan percayai semua suara-suara negatif. Percayai firman Tuhan. Katakan amin. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya pernah untuk sementara hati saya down karena orang itu suka ngomongin itu kepada saya. Tapi dengar baik-baik. Hari ini saya melihat ketika saya tidak melepaskan mimpi saya. Saya percaya kepada Kristus. Tuhanlah yang memampukan. Katakan amin. Mungkin hari ini memang kamu gak punya uang. Mungkin memang Anda pernah melakukan kesalahan. Mungkin saudara, Anda punya keterbatasan ini dan itu. Tapi itu bukan berarti mimpi Anda tidak bisa jadi kenyataan. Jangan bunuh atau kuburkan mimpi Anda secepatnya. Tengok kanan kiri, don't give up. Bangkit berdiri sama-sama.